biar manfaatnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Para guru, para kiai, para habaib, para ustadz, para orang tua, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, terlebih khusus guru kita yang mulia Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Habsi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Huryani Afif, mudah-mudahan sehat walafiat. Guru kita Kiai Haji Irianto, Kiai Haji Dedi Supriyadi, Al-Mukarram Ustadz Sodri Zakaria, dan para guru lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir dan yang berhalangan hadir selalu Allah berikan sehat walafiat, dalam keselamatan dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM Musolah Al-Ijtima' Al-Mukarram Bapak Ustadz Dul Halim, berikut dengan jajaran DKM Musolah, mudah-mudahan sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, tambah banyak manfaat ilmunya, berkah dalam mengarungi kehidupannya, selamat bahagia dunia dan akhirat. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446. Apa ini? AM? Kayak merek truk ya? Ya di pala-pala truk kontainer kan ada gitu ya? CMS ada tuh. Ada lagi ini AMS. Ngaji supir truk semua kali. Majelis Abdul malam Senin. Majelis Abdul, udah nggak ada keraguan udah ini. Iya, Abdul ya nggak. Guru sama muridnya udah Abdul dah, nyambung nyetel. Mudah-mudahan sorga semuanya. Ketua panitia Abang Melki, mana orangnya nih? Iya. Kalau ketua jojrogannya kena ya.
Abang Ogi dan yang lain panitia, saya doain panitia, Abang Melki dan yang lainnya masuk surga paling dulu. Saya, Ustadz Saihu, Ketua DKM Musolah, para ustadz, bapak-bapak nih, ibu-ibu yang di bawah. Di atas mana? Ada ini di atas ibu-ibu? Ibu-ibu di atas, Bu. Bu. Nyaut apa lu kalau dipanggil? Ibu-ibu di atas, Bu. Ikhlas di atas. Ridho. Lagi enakan di atas, kok. Kalau di atas kagak ada yang ngelihat, bisa ngosek. Yang paling dulu masuk surga ini Abang Melki dan jajaran panitia. Syarat orang masuk surga kagak punya dosa. Kalau orang pengen masuk surga punya dosa, dosanya kudu diampuni dulu sama Allah. Maka kalau kata Imam Jalaluddin Sultanul Arifin Abdurrahman As-Suyud mengatakan fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang begitu banyak di langit memohonkan ampun kepada Allah. Buat siapa? Buat orang yang menjadi penyebab di mana itu tempat dibacakan kisah maulid baginda Nabi Muhammad. Malam ini dibacain maulid. Siapa penyebabnya? Kalau bukan Bang Melki dan dengan bala tentaranya. Beliau nih yang malam ini kita ngumpul jadi baca maulid. Saya kalau kagak diajak ke sini kagak bakalan baca maulid. Betul apa kagak? Kiai-kiai kalau bukan karena diundang ke sini kagak mungkin kita hadir di majelis maulid, apalagi anak hadroh. Emang panjer kagak? Loh, orang mah kalau kagak dipanjerin datang boleh, kagak datang kagak apa-apa, ya enggak? Masih pesen sama panitia, hadroh jangan sampai kagak dipanjerin. Hadroh jangan sampai kagak dipanjerin. Hadroh biasa kan paling murah 1,5 juta, panjerin dah 300 buat nyewa mobil bak. Ya iya, udah dipikirin juga. Saya kadang kesian sama anak hadroh, saking kagak dipanjerin, biayanya murah. Itu perjalanan jauh dibawa pakai motor, mana motornya Beat yang kecil, mana yang ditenteng buas yang gede. Hampir saya di belakangnya saya liatin itu anak hadroh mau keserempet angkot. Kan kesian itu. Gara-gara siapa? Panitia maulid kagak idep. Gua ngomong apa adanya ini. Ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya gue ini, Mak. Tapi kalau ini sudah dipanjerin gope. Iya, saya lihat kabar aja di pos kota ada. Maka beruntung kita punya panitia yang malam ini kita bisa maulid di musola Al-Ijtima Majelis Ta'lim Abdul malam Senin. Mereka itu yang hujan kehujanan, panas kepanasan. Belum lagi cercaan, cacian dan nasihat. Yang nasihat bukan ngebangun tapi ngejatohin. Gua tahu banget itu. Ada orang yang sosok nasehatin, pret. Panitia datang ke rumah itu orang, ngajuin itu permohonan proposal, tujuannya biar bisa ini maulid terselenggara, gitu kan? Nyumbang kagak pakai nasehatin, ngomong begini, Melki, maulid mah cakep. Siapa sih yang kagak cinta sama Nabi, pret? Ujungnya jelek banget, Bang. Ujungnya jelek banget. Sekarang mah zaman lagi susah, Melki. Orang mah kalau emang duit kagak ada, anggarannya kagak nemu, udah mulai turu-turu betujuh jadi. Anak hadroh aja 12, bagaimana betujuh? Udah, jangan mulid, gede-gede, kecil-kecilan aja. Itu bukan nasihat, ngejatoin malih. Tapi di Koja sih orang RT 9 RW 1 nggak ada yang begitu kayaknya. Ini kayaknya baik-baik semua ini. Iya, ini paling kecil banget 20.000 ini. Iya, ada sih catatannya. Iya, catatannya ada. Allah mah nggak pernah salah nulis, Bang. Malaikat itu bukan makhluk alternatif model kayak kita. Kalau kayak kita mah, Bang, kadang kita punya iman juga iman kadang Yazid, kadang Yanpus, kadang kalau lagi naik-naik kagak mau keluar dari musola. Imannya lagi cakep, masuk ke musola mulu.
Wudu, sholat sunnah, imannya lagi cakep. Duit lagi banyak, iman lagi cakep. Anak yatim dicari, betul apa kagak? Orang susah dibantuin, iman lagi cakep. Orang kalau iman lagi cakep, handphone kagak demen. Demenan megang Quran, baca Quran. Kenapa? Iman lagi cakep. Iman kalau lagi cakep, sembahyang Jumat, hari Rebo udah ke masjid. Kalau iman lagi cakep ya enggak? Orang kalau iman lagi cakep jangan diharu-haruin. Sembahyang Jumat, hari Rebo udah jalan ke masjid. Coba itu. Kalau malaikat kagak, malaikat yang nyumbang 20.000 ditulis 20.000. Malaikat yang nyumbang, ada yang nyumbang 50.000 ditulis 50.000. Jerih payah, susah luar biasa panitia mengajak kita warga RW 1 sekitar musola Al-Ijtima untuk diingatkan bahwa ibadah kita bang susah nuntun masuk ke dalam sorga. Kalau saya tanya, saya buka satu-satu ini, ayo coba ibadah apa yang jadi andalan saudara, yang itu ibadah bisa nganterin saudara masuk ke dalam sorga? Ayo jawab. Susah nyari model kayak begitu. Asar aja kadang 5:30. Udah jangan pakai ketawa, yang ketawanya gede dia itu. Subuh 7:30, subuh 7:30. Ini bocah udah gelar sejadah 7:30, babanya di belakang ngeliatin, bergembira hatinya. Girang itu orang tua ngelihat anaknya habis wudhu gelar sejadah 7:30 pagi. Itu orang tua girang, saking girangnya dia ngomong, ya Allah, alhamdulillah kau kirimkan putra yang soleh ke rumah aku. Saya punya anak saking solehnya duha di awal waktu 7:30. Babanya ngira sembahyang duha. Yari ntar selesai ini sembahyang duha, saya kasih tahu, saya kasih hadiah, saya beliin sepeda listrik. Yang listriknya langsung pakai kabel diulur dari PLN. Kagak habis-habis. Saking girangnya orang tua, betul apa kagak? Giliran tuh bocah masuk diri ke rakaat yang kedua, selesai dari ruku itu bocah itidal, dia Allahumma hdini fiman hadait. Babanya di belakang melongo. Saking gedegnya dijeguk gitu bocah. Lah ilah ucup kirain duha. Ada ucup di sini. Main ucup. Yang ridho ya cup. Ntar sekiranya nggak ridho, ya ntar berkat kan ada pisangnya, potong 2 aja ntar belakang. Maka panitia kagak gampang bang. Ibadah kita bang rumit, buat ngajak kita ke surga rumit. Kita mah cuma ikhtiar doang. Tapi kalau kita jembreng itu semua kita punya ibadah, coba keyakinan kita, ibadah kita yang mana yang bisa nganterin kita masuk ke dalam surga? Sembahyang kita aja asal-asalan. Ngapa pada diem? Kalau saya diem, saya lagi mikirin ngomong apa lagi. Iya. Ngomong apa lagi? Bang Ogi mana Bang Ogi? Iya, jangan kemana-mana bang. Kalau saya pingsan, gotong langsung. Sembahyang ke musola jarang, rumah nempel. Kalau sini sih ya, Al-Ijtima saya yakin penuh ini. Penuh. Apalagi subuh, saya lihat keluar-luar sendalnya. Sendalnya keluar-luar. Subuh, ya enggak? Belum ada saya lihat di Ijtima orang sendal masuk ke dalam. Luar. Nggak bisa yang kita harapin, Bang. Orang kadang rumah nempel masjid aja sembayangnya di rumah. Orang kadang rumah nempel sama musola sembayangnya di rumah. Ngakunya laki. Ada laki nanya begini sama saya, Ustadz, emang laki kagak boleh sembayang di rumah? Boleh. Lu bawa pakai kain sarung, atas mah kena. Karena lu termasuk laki yang keperempuan-perempuanan. Kalau perempuan sembayang di rumah, kalau laki sembayang berjamaah ke masjid, sembayang berjamaah ke musola. Orang setingkat Abdullah Ummi Maktum saja
yang matanya buta, rumahnya jauh dari masjid. Apa kalau kata Nabi? Wahai Abdullah Ummi Maktum, apa ini Bilal ketika azan terdengar di telingamu yang rumahmu jauh? Sekalipun matamu nggak melihat. Apa kalau kata Abdullah Ummi Maktum, saya masih mendengar suara azannya Bilal wahai Rasulullah. Apa kalau kata Rasulullah, kalau begitu wahai Abdullah Ummi Maktum, engkau sembayangnya ke masjid, matanya buta, rumahnya jauh, masih disuruh sembayang ke masjid. Lu badannya sehat, rumah nempel sama masjid, mata melotot, kagak mau sembahyang ke masjid. Giliran mati digotong ke masjid, giliran mati digotong ke musola. Itu yang begitu ngerepotin DKM. Wallahi demi Allah, saya ngaji sama Allahyarham Habib Hashim Ubaidillah Al-Bahar di Seroja ba'da Jumat. Di sholat Jumat saya langsung lari ke sono. Apa kalau kata Habib Hashim, Ustadz kudu tahu, saya punya masjid Al-Bahar ono di Seroja. Siapa orang yang menjadi tetangga-tetangga masjid saya, kagak sembahyang di dalam masjid saya, dia tetangga masjid saya, kalau dia mati kagak boleh disembayangin di masjid saya. Nih besok nih ketua DKM Ijtima ngomong gitu tuh. Ngomong gitu, ngomong. Tetangga musola Al-Ijtima kagak pernah sembahyang ke musola Al-Ijtima, kalau mati anyutin di BKT. Ribet bang, ribet yang gitu, ribet. Udah mati nggak pernah ke musola, lempengan mati songong banget, nggak pernah ke musola. Giliran mati masuk ke musola jadi orang paling songong, maunya paling depan. Imam kagak boleh di depan dia, maunya imam di belakang dia. Kalau bukan songong apaan coba ini orang? Maunya di depan dia. Imam kudu di belakangnya, kan songong, nggak pernah ke musola. Orang ini model kayak Bang Melki ini, kalau bisa difotokopi banyakin. Panitia capek bang dia. Beliau nih panitia yang menumbuhkan di dalam diri kita, dalam kehidupan keseharian untuk cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Apa yang disampaikan tadi oleh guru kita, Ustadz Ahmad Sayhu, yang hakikatnya baginda hadir ketika kita serakal. Betul apa kagak? Kan tadi kita serakal kan ya? Ada nggak yang duduk? Yang duduk ada nggak? Kalau nggak darurat, dia duduk, depak pantatnya, depak. You know besti dempak? Depak apa depak? Tendang, tepok. Kalau tepok mah pantat bayi. Kalau udah tua bangka lagi serakal, badan sehat, kaki jalan mau berjanda, kencang bener. Giliran serakal kagak mau berdiri, depak pantatnya. Sehebat apa lu depan baginda Nabi Muhammad? Nanya begini lagi nanya begini nih. Nih nanya ini. Orang yang kagak demen maulid, Kan kalau orang kagak demen maulid kata ini bid'ah ini kan. Bid'ah apa kagak? Bid'ah. Nabi mah nggak pernah ngerayain ulang tahun. Lah karena nanya kayak orang kagak paham banget. Kita aja sih kita. Kan ada WA, betul apa kagak? Ada medsos, Facebook dan seterusnya. Pernah nggak sih kita ngerayain ulang tahun diri kita sendiri? Jawab. Saya kalau ngelihat ada status WA, status Facebook, ngelihat di medsos gitu, Happy Milad, selamat hari ulang tahun untuk diriku sendiri. Kayaknya ngebacanya gimana gitu. Kayaknya lu tinggal di hutan sendirian, nggak punya keluarga, nggak punya temen, nggak punya sahabat, nggak punya jamaah, sampai ulang tahun sendirian. Nggak pantas Nabi ulang tahun, tapi Nabi nggak pernah rayain ulang tahun. Tapi bersyukurnya Nabi dengan hari ulang tahunnya, hari Senin Nabi puasa sunnah. Itu rasa Nabi girang dengan hari ulang tahunnya. Orang girang bang, orang gembira nggak perlu dalil. Ini pakai nanya dalil. Kita maulid ini karena girang, karena gembira. Kenapa? Lahirnya Sayyiduna Muhammad. Girang itu nggak perlu dalil. Ada orang datang ke rumah kita bawain duit 1 miliar. Girang apa kagak? Girang kita dibawain duit 1 miliar. Kira-kira girangnya kita perlu dalil apa kagak?
Kagak perlu, itu mah cuman ekspresi saja. Ada orang yang bagi duit 1 miliar, nggak perlu dalil. Yang bahaya, kita lagi susah, duit kagak punya, nggak ada yang bagi, ketawa aja ketawa. Girang aja girang. Nah itu pakai dalil, jangan-jangan gila. Orang lahir baginda Nabi Muhammad kita girang, pakai ditanyain mana dalilnya. Kalau bukan karena tumbuh rasa cinta kita. Dia ngomong begini lagi. Udah maulid dibilang bid'ah, serakal ketika berdiri bid'ah. Dalilnya jelas banget itu, Bang. Orang Nabi ketika datang ke majelis para sahabat, sahabat kalau lagi ngumpul nih, ngumpul gitu. Ada yang kopi kapal api, ada yang ABC. Ya kayak model kayak kita gitu umpamanya. Ini lagi pada ngumpul nih, sahabat. Nabi datang. Itu kalau Nabi datang, sahabat pada bangun semua. Sebagai ungkapan rasa hormat, memuliakan sosok Sayyiduna Muhammad. Pada diri semua. Kebiasaan itu dilarang sama Nabi. Tuh, Nabi ngelarang. Nabi ngelarang. Kalau kayak gini terbang mulu, Bang. Kesian Ucup. Melek apa Cup? Merem gimana sih? Kirain tidur. Emang matanya kecil. Iya. Tapi kalau ngeliat perempuan cakep tegas. Sama sih gue begitu. Lah kalau ada ustad, ada perempuan cakep, ngelihatnya kagak tegas lah. Jangan suruh pakai kacamata, kaca nako. Dia bilang serakal itu bid'ah, dilarang sama Nabi. Karena itu kebiasaan sahabat, kalau Nabi datang, sahabat pada diri, nggak dikasih sama Nabi, dilarang sama Nabi. La takumuli kama takumul azamiyu likabirihim. Nabi ngomong, hai para sahabat, jangan kalian berdiri terhadapku sebagaimana berdirinya suku Adam pada pembesar-pembesarnya. Diomelin. Kalau dalam bahasa koja, dimelinin. Dimelinin. Akhirnya sahabat duduk semua. Sahabat duduk semua, nggak ada yang berdiri lagi. Keesokan harinya, ini dijadiin dalil nih sama mereka tuh yang kagak demen maulid, bahwa Nabi nggak ngizinin pada berdiri ketika Nabi datang. Maka orang yang maulid bid'ah, di dalamnya ada serakal berdiri bid'ah, bid'ah di dalam bid'ah. Kata dia loh, antepin aja Bang, antepin. Ntar kalau dia kagak ketemu kita di sorga, dadah aja dadah. Terserah lu mau kemana kek. Orang kan sorga macem-macem Bang jalannya. Ini kesini aja nih di Al-Ijtima. Ini bisa lewat depan koja bisa, betul apa kagak? Bisa lewat kebun singkong bisa. Nyeplot lewat pinggir kali bisa. Mari. Yang penting mah kita nyampe di Al-Ijtima. Jalannya mah beda-beda boleh. Lu mau maulid boleh. Enggak maulid nggak apa-apa. Lu mau tahlil boleh. Enggak tahlil nggak apa-apa. Lu mau roahan boleh. Enggak roahan nggak apa-apa. Lu mau yasinan boleh. Enggak yasinan nggak apa-apa. Jalanin aja masing-masing. Entar yang penting kita ketemu di sorga. Kan enak kalau begitu. Kan enak kan. Enak kan. Jangan dikit-dikit bid'ah. Itu belum berhenti saudara kejadian itu. Udah dijadiin dalil sama dia. Ini masih koma. Keesokan harinya perkumpulan para sahabat lagi. Nabi datang. Sahabat gak ada yang berdiri. Sahabat gak ada yang. Kecuali Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit diri paling depan. Temen-temennya yang di sebelah Sayyidina Hasan udah ngedet kainnya. Ngedet ngerti ngedet? Udah narik kainnya. San, duduk San, ntar dimelinin. Duduk San. San, duduk San, ntar dimarahin. Duduk San, udah nggak boleh diri San, duduk. Hasan tetap berdiri. Yang lain duduk karena ngikutin perintah Nabi. Ketika Nabi sampai, Hasan tetap berdiri. Sahabat mukanya pucat melihat Hasan tetap berdiri. Khawatir Nabi marah dengan kejadian Hasan tetap berdiri karena Nabi udah ngelarang. Hasan langsung ngomong,
qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim ajibtu limallahu aklun wa fahmun taro hadal jamal wala takum. Dengar ucapan itu Hasan bin Sabit, semua sahabat langsung berdiri. Dari situ ada kaidah ushul fiqh. Sulukul adabi aula minim tisalil awamir. Menjalankan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Nabi emang merintah jangan diri duduk kalau saya datang, tapi kita punya adab. Ngejalanin adab lebih dulu daripada melaksanakan perintah. Dari situ kalau Nabi datang di perkumpulan para sahabat yang lagi duduk, sahabat semuanya pada diri, maka Nabi nggak ngelarang untuk sahabat diri menyambut Nabi. Shallu ala Muhammad. Lah orang si Mulyono aja, Mulyono. Orang kita punya presiden aja masuk gedung DPR MPR, agenda sidang tahunan, masuk itu presiden kita ke dalam gedung, itu udah diumumin kepada anggota dewan yang terhormat, Presiden Republik Indonesia akan memasuki ruangan, kepada para hadirin dipersilahkan berdiri. Coba lihat di TV, ada nggak yang duduk? Ayo jawab. Ada nggak yang duduk? Dicocok sama senapan. Lu kagak ngerti urusan nih, presiden nih, lambang negara ini. Kudu hormat, itu presiden, Besti, itu presiden. Yang masa jabatannya limit, ada batasannya. Bagaimana Sayyidina Muhammad? Yang bukan pemimpin kita doang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan cahaya matahari aja kalah dengan cahaya Sayyidina Muhammad. Kita bang kalau ngelihat cahaya matahari, bagaimana mata kita? Silo bang, nggak mampu mata kita menatap cahaya matahari, nggak mampu. Tapi baginda Nabi kita Muhammad berjalan bersama para sahabat. Itu sahabat berjalan dengan Nabi di bawah terik cahaya matahari yang panas, semua sahabat ada bayangannya. Saya nih, nggak usah pakai di bawah terik matahari yang cahayanya luar biasa. Di bawah lampu ini aja tuh, ada bayangannya tuh. Apalagi di bawah cahaya matahari. Itu sahabat Sayyidina Abu Bakar ada bayangannya, Sayyidina Ali ada bayangannya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada bayangannya. Semua sahabat yang jalan bersama Nabi ada bayangannya, illa Sayyidina Muhammad. Wala yuradilluhu bisamsidu patoni. Nabi kalau jalan di bawah terik cahaya matahari nggak ada bayangannya. Makanya Syekh Ja'far Al-Barjanji di dalam Maulid berjanji, anta syamsun anta nurun fau anta misbah. Bareng semua, bareng. Allah ya Nabi salam. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Salatu wassalamu alaika ya Safatullah. Salatu wassalamu alaika Jaddal Hasan Husain. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tullang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau ya Sayyidina Muhammad cahaya di atas cahaya. Kalau engkau berjalan di bawah cahaya matahari, bukan engkau yang ada bayangannya, tetapi matahari yang terbelah menjadi dua, dia punya cahaya. Kenapa? Karena cahaya matahari kalah dengan cahaya Sayyidina Muhammad. Yang lihat jam doang bang, lihat jam doang. Saya udah tadi bisikin sama panitia, Ustadz kalau bisa jangan lewat dari jam 10. Ini udah jam 10 lewat 10. Bagaimana ini? Terus apa udah bang? Ini di akhir ada makan gak Ustadz Saihu? Iya nanya doang ini mah, ya Ustadz nanya doang, saya nanya doang. Ada makan gak ini? Enggak, ada. Kalau ada makan murid sah nih. Jangan maulid men air doang, air. Datang dikasih air, udah duduk dikasih air, serakal air. Itu namanya maulid air. Apaan maulid air doang? Namanya maulid. Itu perkataan dari Habib Abdullah.
bin Sayyidil Walid Habib Ali bin Soleh Al-Attos ketika saya ngaji di Majlis Ar-Ridwan Kamis pagi, saya ngaji ke sono. Kalau kata Habib Abdullah, itu model ngaji yang model kayak begitu ada maulidnya, namanya maulid air. Loh, orang maulid dari jam 7:30 sampai 10:30 air doang. 3 botol masuk ke lambung. Lah itu kalau dimasukin ikan mas koki hidup. Lah air doang. Kan terminologi, ini orang sini ngerti terminologi nggak ya? Iya, karena kalau rada berat kita susah juga ngomongnya ya. Iya, kalau di Rawa Badung pada paham. Iya, terminologi. Kalau secara bahasa dan secara istilah itu etimologi dan terminologi itu kan maulid kelahiran. Secara umum itu maulid adalah kumpulnya manusia. Nah ini kita nih, Ucup dulu, Mamat di belakang di bawah ada Tuti, Seri, Maimunah, ada kan? Ini kita kumpulnya manusia, kumpulnya maka ini dikatakan bagian daripada maulid. Cup, pindah kemari, Cup. Jarang banget ini ceramah bebenah. Panjer kagak. Yarin dah. Ya orang mau Bang Melki, ya enggak? Sampai mana tadi ya? Bukan itu sebelumnya. Maulid air. Habib Abdullah kagak demen banget itu. Itu bahasa maulid terminologinya kumpulnya manusia. Dan di dalam perkumpulnya itu manusia dibacakan daripada Al-Quran yang paling gampang. Maka diundang qori. Betul apa kagak? Kalau kagak dibacain dzikir tahlil, di dalamnya ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan seterusnya. Itu bagian daripada Al-Quran. Setelah itu dibacakan kisah maulid baginda Nabi Muhammad. Yang terakhir terminologi maulid adalah disediakannya hidangan, yang hidangan itu untuk dimakan. Makanya saya nanya, ada nggak ini? Jangan maulid air. Kalau ada, alhamdulillah. Karena ada, jadi ceramah nggak boleh lama. Nasi keburu jadi rengginang, ya nggak? Pokoknya poinnya, orang kalau cinta kepada Nabi, ini manusia bukan manusia sembarangan. Matahari dia punya cahaya, aja kalah dengan cahaya baginda Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak nih anak-anak nih? Berapa jarak jauhnya matahari dari bumi? Ada yang tahu nggak? Bapak-bapak diam, bapak-bapak sudah pada paham, orang umurnya udah gede. Ini bocah. Jarak bumi dengan matahari. Nggak ada yang tahu? Iya jauh. Iya, saya juga tahu jauh. Cuman kan Bang, jangan begitu, ngapa jawabnya? Jawabnya kayak bocah pilek. Jauh. Ya saya tahu jauh. Sejauh-jauhnya jarak kan bisa diukur, betul apa kagak? Bumi dengan bulan 300.000 kilometer jaraknya. Dengerin nih, ntar di akhir ceramah ada kuis. Tiap jawaban gocap. Udah nggak usah duit gue pakai uwe. Tenang aja. Ceramah boro-boro balik modal, nguntungin kagak ini Pak. Jarak bumi dengan bulan 300.000 kilometer. Jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. 150 juta. Itu bulan, itu matahari ngeluarin cahaya. Di jagat raya ini kecepatan paling tinggi adalah kecepatan cahaya 350.000 kilometer. Yang paling lambat 300.000 kilometer per detik. Kita kalau punya laser apa laser? Yang beli tukang agar 3.000. Saya tahu aja, bocah gue beli.
Tuh kalau kita hidupin tuh, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna merah, kita pencet, des. Itu ujung cahayanya udah nggak bisa kuber. Itu cepatnya perjalanan di jagat raya adalah cahaya. 300.000 kilometer per detik. Per detik. Komeng itu pernah naik Yamaha Jupiter 125. Betul apa kagak? Ada kan iklannya tuh ya? Dia taikin itu motor 125 km per jam. Dia ngebut kenceng banget bang. Tangki air rubuh. Tangki air rubuh. Rumah yang ketiban kebanjiran. Orang lagi ngawinin, tendanya bang, tendanya ke bawah. Orang ngawinin, tendanya ke bawah. Sama motornya komeng kebangetan cepet. Rambut almarhumah Ibu Ida Kusuma langsung acak-acakan. Ketika sampai, Komeng turun dari motornya, bajunya pada robek, celananya pada robek. Kecepatan yang dipacu 125 km per jam. Bagaimana kecepatan cahaya? Ini nanti ceritanya ini di episode Isra dan Mi'raj. Isra dan, karena jatuhnya di situ itu. Nabi Muhammad naik buruk. Buruk itu makhluk Allah dari cahaya. Buruk itu berasal dari kata barkun, kilat cahaya. Nabi Muhammad naik buruk. Kalau kilat model kayak buruk itu 300.000 km cepat nggak apa-apa karena buruk dari cahaya. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan manusia cahaya, manusia yang ada palanya, ada badannya, ada organ tubuhnya. Dipacu seperti kecepatan cahaya akan hancur berantakan kalau bukan karena izin Allah. Tapi secara akal saya lama mengkaji 7 tahun. Saya kan sarjana teknik. Teknik saya elektro, Fakultas Teknologi Industri jurusan elektro, Universitas Jayabaya. 2000 saya masuk, 2007 saya selesai. Lama banget, habis sambil baca kitab. Nih mic nih, tahu gue ini. Lampu. Lampu yang panjang noh, yang panjang. Bukan neon, yang panjang. Sebelum masuk universitas, saya sekolah dulu di situ Tubun. Ada sini yang Tubun, ada Tubun. Mana? Ucup Tubun, Cup. Tubun, Cup. Angkatan lo, Cup. 2003. Saya Tubun, jurusan listrik. Ini karena berteman terus ngaji sama Ustaz Saihu, jadi megang mic. Makanya berteman jangan salah, Bang. Berteman jangan sampai salah. Berteman jangan sampai salah. Berteman jangan sampai salah. Itu Nabi Muhammad cahayanya nggak bisa dikalahin dengan cahaya matahari. Itu matahari keluar cahaya, itu bukan nyampe ke bumi langsung itu cahaya matahari yang sebenarnya bukan. Cepatnya cahaya itu 300.000 km per detik. Jaraknya 150 juta kilometer. Kalau matahari ngeluarin cahaya, des. Itu sampai ke Tanah Koja, itu perlu 8 menit. Dengerin. Matahari ngeluarin cahaya, des. Itu cahaya keluar dari matahari sampai di Koja itu cahayanya 8 menit. Berapa menit? Jadi kalau kita berjemur jam 9 pagi, itu bukan cahaya jam 9 pagi. Akan tetapi cahaya jam 8 lewat 52 menit. Jadi kalau disuruh berjemur nih, Pak, jemur Pak jam 9 gitu. Jemur jam 9. Itu kurangin 8 menit. Kurangin 8. Itu baginda Nabi kita Muhammad. Bukan orang sembarangan. Ini ada orang yang kagak demen dengan perayaan Maulid. Nurnya baginda Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Orang-orang yang membawa secara estafet nur baginda Nabi Muhammad dipelihara oleh Allah dalam penjagaan Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunal ismihi tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi.
Allah jaga itu nur baginda Nabi Muhammad dari perpindahan orang per orang, dari baginda Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ayahnya min Adam ila abihi wa ummihi, sampai bapaknya Sidina Abdullah bin Abdul Muthalib, sampai kepada ibunya Sidina Aminah binti Wahab. Shallu ala Muhammad. Orang-orang pilihan itu. Bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Bapaknya Nabi Muhammad. Itu ini Pak yang tahu Pak. Bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad. Tolong. Bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad. Nah, gocap. Ini mau got. Udah duduk. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, nggak ada burung yang terbang. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad. Kalau bocah kudu dikiduin bang. Duitnya kantongin. Bukan teman-teman lu pada ngeliatin tuh. Ntar pada minta traktir cilok, repot terusan. Nah, kantongin. Makanya bocah sering diarahin begitu. Dilaguin sama anak hadroh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Tholib kakeknya, Abu Tholib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bermasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh. Oh penuh. Banyak soalnya, penuhnya banyak, suka dukanya banyak. Ini kalau ceramah sama hadro kagak dipanjerin begini nih Ustaz Sehun. Iya. Oh, belum kagak dipanjerin bang. Bang, kagak dipanjerin. Iya, sedih saya bang, nih sedih ya. Iya. Lah seikhlasnya. Iya udah bang. Saya doain dah masuk surga sama hadrohnya. Ntar kalau hadronya dibawa ke surga, iya nggak? Ada Ustadz Seyhu mau masuk surga, ente tabuin. Ustadz Seyhu dari Koja yang pernah bayar maulid seikhlasnya. Tola alba, lo Ustadz Seyhu bingung. Lah ini hadro dari mana? Oh itu yang gue bayar ala kadarnya. Maka baginda Nabi Muhammad dia punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Terus sampai Nabi Adam itu keturunan ke atas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang salah, apalagi nggak akan ngerjain zina. Shallu ala Muhammad. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Anad bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adi bin Adad bin Hamiyah salam binta bin Suhail bin Jamal bin Haidar bin Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Shallu ala Muhammad. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Tarak bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Palit bin Abir bin Arpaksat bin Sam putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya ayah namanya Lamik punya ayah namanya Matusali putra Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris punya ayah namanya Yarid punya ayah namanya Milail punya ayah namanya Kinan punya ayah namanya Anusi punya ayah namanya Sid putra Nabi Adam alaihissalam. Shallu ala Muhammad. Lah ya itu bapak-bapak juga saya apal, bapak-bapak tahu tuh bapak. Soalnya tadi saya lagi nyebutin bapak-bapak yang begini-gini sih. Ya apal udah. Ya kan posisi manggut-manggut paham ya enggak? Wah ya apal udah. Tadi saya nggak mau ngelanjutin, cuman karena kebawa napas. Jadi bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Maka momentum peringatan Maulid ini kita bener-bener bang lagi digencet. Maka keilmuan tuh penting, ngaji penting. Ngaji penting. Lihat coba kalau ada yang nanya begini nih.
Kalau tadi kan udah selesai itu soal serakal. Serakalnya lagi aja bang dibahas. Begini nih serakalnya bang. Coba Ustaz jelasin ke saya. Saya nggak masuk akal saya. Dalam hati nih, emang akal lu kagak ada. Coba Ustaz jelasin. Saya nggak masuk di akal. Di Al-Ijtima lagi maulid Ustaz. Serakal. Itu kan posisinya Nabi datang. Betul bakal gitu ya? Posisi Nabi datang. Itu jamaah semua diri pada nyambut. Tadi saya juga sebelum kesini ke Nurul Amal dulu sono daerah Matraman Utan Kayu Utara. Maulid juga di sono, serakal juga di sono, diri juga, datang juga Nabi. Di tempat yang lain di Depok ada yang lagi maulid. Di Ciracas ada yang lagi maulid. Di Bintara ada yang lagi maulid. Di Jonggol ada yang lagi maulid. Di Aceh ada yang lagi maulid. Di Situbondo ada yang lagi maulid. Di Madura ada yang lagi maulid. Bahkan di Malaysia lagi ada yang maulid. Di Brunei lagi ada yang maulid. Di Madinah ada yang lagi maulid. Kalau waktunya sama, posisi serakal semua itu maulid, dia nanya begini, Nabi datang kemana dulu Ustaz? Nabi datang kemana dulu? Coba ke sono datang, serakalnya bareng Ustaz. Nabi datang kemana dulu? Kalau bukan gak punya akal apa coba? Lah Nabi disamain sama lu. Lah lu aja hidungnya blesak begitu. Nabi hidungnya mancung. Punya alis melengkung seperti kembarnya bulan sabit. Kagak. Punya rambut dari tengah keriting kagak, lurus kagak, ikal. You know besti ikal? Keriting halus. Punya badan nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek, sedang. Kulitnya nggak terlalu putih, nggak terlalu hitam, bersih, terlihat putih, memancar seperti cahaya. Giginya rapi, mulutnya rada lebar, sesuai dengan posisi badan dan muka. Sepertinya Allah memang menjadikan Sayyidina Muhammad sebagus-bagus makhluk dalam penciptaan Allah. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku melihat keindahan manusia seperti Sayyidina Muhammad. Belum pernah aku lihat manusia seperti baginda Nabi Muhammad sebelum atau setelah aku melihat baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik pernah berkata juga, aku pegang tangan baginda Nabi Muhammad. Ketika aku bersentuhan tanganku dengan tangan baginda Nabi Muhammad, aku belum pernah memegang kain sutra, aku belum pernah memegang kain yang paling halus, melainkan halusnya tangan Sayyidina Muhammad. Lah kalau tangan kita kan geradagan. Geradagan apaan Bu geradagan Bu? Itu bukan kapalan bang, keretaan. Lo orang geradagan panjang ini. Keretaan. Jangan disamain baginda Nabi Muhammad sama kita, jauh. Orang Sayyidul Anbiya wal Mursalin 124.000 nabi, 313 rasul. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar pada diam, itu nabi semuanya, itu rasul semuanya. Mula-mula Nabi Adam datang ke depan pintu sorga. Pintu sorga diketok, tok tok tok, assalamualaikum. Malaikat penjaga pintu sorga jawab, waalaikumsalam. Man anta, siapa engkau? Adam. Adam saha? Adam alaihissalam. Oh Nabi Adam, ada apa? Buka pintu sorga, saya mau masuk. Oh sorry. Malaikat ngomong begitu. Sorry, maaf wahai Adam alaihissalam. Ini pintu sorga nggak bisa dibuka. Kata ente mau masuk, nggak bakalan saya bukain. Apa kata Nabi Adam? Lu tahu nggak gua manusia pertama? Orang-orang belum masuk sorga, gua udah ada di sorga. Kalau gua ada di dalam sorga, gua mau ke sorga, gua nggak bakalan keder. Gua pernah ke sono. Betul apa kagak? Buka pintu sorga ini. Nggak bisa. Allah nggak ngizinin untuk membukakan pintu sorga kepada engkau wahai Nabi Adam. Nabi Adam nggak dibukain pintu sorga. Coba bayangin. Datang lagi Nabi Idris. Man anta? Idris alaihissalam. Idris mundur. Nih son nyewa apa punya musola? Ya saya ngukur juga kalau jebol begitu. Kurang ini ongkosnya jadinya.
Lagi bang, kalau sound jebol acara maulid berkah ente. Kalau pengen berkah jebolin aja bang. Datang lagi Nabi Nuh, man anta, Nuh alaihissalam, Nuh mundur. Datang lagi Nabi Ibrahim, mundur. Daud kan Nabi yang koker banget bang. Nabi Daud itu bang, besi 16, you know besi 16? Besi yang gede banget kayak mik. Itu saking Daud punya tenaga super Allah kasih. Ngek. Itu bisa dibenggek bang, bisa benggek apa yang benggek? Ya seadanya bahasa ada kita keluar ini. Kuat koker Daud. Makanya kalau ada orang di Koja namanya Daud, jalannya pelatat pletet. Gedeg banget saya, itu ngambil nama dari siapa sih? Lah Daud jalan pelatat pletet begitu. Daud keker, gagah. Man anta, Daud, mundur. Sampai Nabi Isa, man anta, Isa alaihissalam, Isa mundur. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi, itu kan 1500 lebih itu hadis yang pertama tentang kemuliaan bagaimana kita punya Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyiduna Muhammad. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astabtihu. Nanti di hari kiamat Nabi datengin itu pintu sorga. Nabi yang langsung datengin itu pintu sorga. Nabi minta buka, fayaqulul khazin, malaikat penjaga pintu sorga nanya, man anta? Faqulu, Nabi jawab, Muhammad Rasulullah. Itu malaikat bang, kalau dalam bahasa kita teragak regek. Ngerti teragak regek? Teragak regek kapan tuh? Teburu-buru bang, teburu-buru. Dibuka itu sorga, kuncinya dibuka, diblak itu sorga. Ya Allah, bidadari di pinggiran udah menyambut kehadiran Sayyiduna Muhammad. Bidadari bang, bukan kayak perempuan Koja. Maaf ini gue ngomong apa adanya kan. Itu bidadari di dalam kitab Jahrul Basim Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya tentang Isra Mi'raj. Itu bidadari, dia punya kulit putih bersih model kayak mutiara yang terpelihara. Dia punya sumsumnya saja tembus pandang kelihatan dari kulitnya. Saking putihnya itu bidadari. Itu bidadari kalau main ke Koja beli cincau, dimakan itu cincau, ijonya kelihatan sini di hijaunya. Ijonya kelihatan. Saking bedingnya kulit bidadari. Makanya jangan pakai ngagul bang. Wah lu lagi sayang banget sama bini. Bini lagi lagi ngerayu. Ngomong sama bini, kau bidadari surgaku. Pret. Bidadari manyun begitu. Kalau ngibur boleh, nyamain kagak boleh. Ngibur boleh, nyamain kagak bakalan sama. Iler bidadari, netes aja di air laut yang asin, jadi manis. Iler bidadari, lah iler bini kita. Wah, iler kalau kopi manis banget. Iler jatuh dari bini kita, sepet. Itu bidadari udah pada baris. Apa kalau kata malaikat? Ya Allah, itu hidangan semua kenikmatan sorga tertampang dari pintu sorga. Bahkan aroma wangi sorga telah tercium. Dan ciumnya wangi sorga itu bisa dicium durasi perjalanan 40 tahun paling dekat. Bapak besok umpama hari Minggu nih, Minggu besok nih tanggal 29. Minggu besok tanggal 9, habis bayang subuh, bawa nasi marantang, jalan selama 40 tahun. Sampai mana kira-kira tuh? Saya yakin sampai kuburan. Mati udah. Lah yang jalan 60 tahun. Jalannya 40 tahun, 100 tahun, mampus udah dia, Pak. Itu wanginya sorga udah kecium. Apa kalau kata malaikat? Masuk wahai Rasulullah, masuk. Ini udah dibuka pintu sorga. Nabi tetap diam, Nabi tetap diam. Enggak masuk, enggak ngelangkain kakinya, enggak. Nabi tetap diam. Sampai malaikat, wahai Rasulullah, masuk. Itu bidadari udah nyambut engkau. Itu kenikmatan sorga udah disediain. Nggak boleh ada yang nyicipin kecuali engkau yang pertama. Masuk wahai Rasulullah. Nabi tetap diam. Sampai kalau kata malaikat penjaga pintu sorga, wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak boleh membukakan ini pintu sorga kecuali yang minta dibukain adalah engkau. Allah baru ngizinin. Masuk ya Rasulullah.
Apa kalau kata baginda Nabi Muhammad? Wallahi demi Allah wahai malaikat, aku tidak akan mau masuk ke dalam sorga. Aku tidak akan melangkahin kakiku masuk ke dalam sorga kalau aku belum bisa mastiin dan aku belum melihat ada jamaah majelis talim Abdul malam Senin ada di dalam sorga. Sallu ala Muhammad. Yang dipikirin kita, Bang. Nabi paling ribet tadi hari kiamat. Nggak ridho kalau ada satu dari jamaah musola al-ijtihad. Mas, ini salah dikit. Musola al-ijtima, ada yang masuk ke neraka, Nabi nggak ridho. Maka Nabi tungguin di timbangan, Nabi tungguin di sirot, dijagain. Ini kabar yang terbaik buat kita. Satu aja, jangan pernah lepas rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Yang kedua, selesai maulid, yang belum ngaji. Saya Ustaz nggak usah ngaji kali, yang penting sembahyang rajin. Pret. Lo sembahyang model kayak apa kalau kagak ngaji? Ilmunya dari mana? Salah takbir aja kita pada berantem. Betul apa kagak? Takbir aja Bang, saya teliti ada 7. Tak. Ada orang takbir yang pelit banget. Allahu Akbar. Tuh kalau ada yang takbir begitu gue ogah nemenin itu. Lah kalau takbir sholat buat Allah saja pelit, bagaimana kita berteman minta ditraktir? Allah. Ya Allah. Ada yang kebangetan semangat buat Allah. Pernah nemuin nggak tuh orang sembahyang gitu tuh? Allahu Akbar. Yang lebih nakutin yang sikutnya ke belakang. Sikutnya ke belakang. Orang yang di belakangnya kan kaget kan. Weses, weh. Ngikut saudara. Bahaya. Ada yang takbir kagak nyampe-nyampe. Allah. Sebelahnya ngomong bocah, Pak, mau takbir apa mau ngetrek? Sekalinya buar di sini. Buar. Ada yang naruhnya di sini, ya. Ada yang di sini. Ada yang sedakep begini. Ada yang jagain kainnya. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang lepas aja ada. Kalau kita nggak ada ilmunya, Bang, bisa berantem. Bang. Orang makan itu bukan rukun, Bang, dalam sholat. Biasa aja. Dia mau begini kek, dia mau begini kek, dia mau begini kek, dia mau begini kek, dia mau begini kek. Bebas. Dia mau begini kek. Boleh. Itu bukan rukun. Boleh semuanya. Sembahyang di Masjidil Haram. Sembahyang di Masjid Nabawi. Saya 12 kali, Bang. Sosono pulang pergi. Udah 12 kali saya. Ini besok mau berangkat lagi nih tanggal 1 Oktober. Sampai tanggal 15 Oktober nggak nerima undangan. Ini di handphone udah banyak buat. Ada yang minta tanggal 5, tanggal 9, tanggal 13. Saya bilang saya umroh tanggal 1 sampai tanggal 15. Saya umroh arba'in, 9 hari di Madinah. Sisanya di Mekah, baru saya pulang tanggal 15. Undangan banyak buat, Bang. Tadi sore di daerah Babelan. Sampai rumah tanggal 8 sholat isya langsung berangkat ke Matraman. Langsung ke sini. Besok malam Senin di Pondok Ungu Permai. Ya Allah. Banyak banget, Bang. Undangan banyak banget. Bahkan ada yang saya tolak. Saya kagak mau diundang ceramah, saya tolak. Di mana Ustaz? Di Lubang Buaya. Saya kalau ada undangan maulid di Lubang Buaya nggak mau saya. Saya bilang saya ada undangan, nggak mau. Lah di Lubang Buaya. Rumahnya bawa berkat kagak, mampus iya. Lah di Lubang Buaya. Sama satu lagi tuh di Kalideres, nggak mau saya nerima undangan di Kalideres. Nganyut. Yang belum ngaji, Bang, ngaji. Jadi naruh tangan di mana aja boleh, Bang. Yang kagak boleh ada, yang kagak boleh. Yang kagak boleh ada. Sekalipun hukumnya kagak haram. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Begini boleh, begini boleh. Boleh, begini boleh. Yang kagak boleh, Allahu Akbar.
Sekalipun hukumnya makruh, hukumnya cuman makruh. Lalu kan mau sembahyang, masa Allah lu tantangin begitu? Adab doang yang kagak ada adab. Kita punya rumah, lagi bebersih di depan rumah. Udah selesai bersih kita nyender. RT lewat, RT lewat, RT. Sulap pinggang kita depan RT. Mana teh? Kira-kira RT bagaimana kira-kira? Teh, mana? Saya yakin mukanya ditandain. Mana fotokopian KTP-nya? Besok gua kagak perpanjang. Tandain, itu mah RT. Mbaknya kan ngadep Allah. Maka ilmu itu penting. Selesai maulid yang belum ngaji. Orang bang kalau pengen selamat ngaji aja bang, ngaji. Duduk sebentaran. Abdul Amin Ayusoli Al Farokatin tato lebih baik daripada kita ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat. Ngaji sebentaran. Sholat sunnah 1000 rakaat kita dapetin. Belum potongan begini. Pakai sembahyang sunnah 1000 rakaat. Terawih yang 23 segen. Terawih yang 23 milih imam. Imam lama, pindah ke musola yang lain. Betul apa kagak? Bahkan imam ada yang dipesan sama makmum. Jangan lama-lama, mam. Imam kalau udah dipesan begitu, grogi udah. Iya. Grogi udah dia. Pikirin, siapa tadi yang mesen itu ya. Padahal cuma 23. Pakai milih imam. Kita kalau terawih, imamnya lelet. Ridho apa gedeg? Jawab. Jujur. Sholat terawih, imamnya lelet. Lama banget. Ridho apa gedeg? Saya terawih. Jadi makmum. Di depan saya imam. Mimpinya lelet banget. Gua pengen jorogin aja. Lah ini sembahyang 23, Besti. Lama. Jangan kebangetan lelet. Maka saya bilang ke masjid, ke musola, terawih. Imam-imam tua mundur. Imam-imam yang sepuh jangan mimpin terawih. Ini lama, ini cuma sunnah. Biarin yang muda. Kalau imam tua, sepuh, napas sudah ngos-ngosan. Sholli sunata Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, itu makmum ibu-ibu, apalagi ibu-ibu udah sikut-sikutan di belakang. Romlah sama Maimunah. Kalau kata Romlah, lu Simun, gue bilang di masjid sono, lu di sini. Ini kapan kelarnya? Apalagi terawih kemarin ada ikatan cinta. Ngelihat Andi nama Al, betul kagak? Nggak demen makmum yang begitu. Makmum maunya imam yang masih muda, yang gagah, yang pase mahorijul hurufnya jelas, napasnya panjang, suaranya enak, ilmunya ada. Baru pulang dari pesantren kayak Ustadz Ahmad Saihuda gitu. Kan enak mimpin sholat tarawih. Biarin yang muda. Entar yang tua, imam-imam sepuh, para orang tua, kita mohonkan beliau yang mimpin sholat isya. Karena sholat isya yang wajib. Cari kemuliaannya orang tua dan guru sepuh. Orang tua dan guru sepuh mimpin imam sholat isya. Yang sunnah tarawih biarin yang muda. Imam yang muda mesen makmum. Biasa mam, pesenan. Imam udah ngomong, oke. Yang mesen Romlah sama Maimunah tadi. Kalau kata Romlah, pokoknya mam, kalau mimpinnya cepet, BHS lebaran. BHS. Lah itu Romlah sama Munah kan udah sembahyang itu di tengah-tengah. Dia tahu imamnya muda. Sholli sunnata tarawih. Allahu Akbar. Wah ilah ilah. Romlah sama Munah udah sikut. Nih cocok nih. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Romlah sama Munah pantang sebulan nih imam nih. Cocok nih. Romlah sama Munah masih muda. Lah itu Ibu Siti yang udah tua. Lah dia baru ruku bang, baru ruku. Imam udah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam udah bangun rakaat kedua, dia masih baru mau bangun dari ruku. Kan orang kalau udah tua lain bang, bangunnya pelan-pelan. Lah imam udah bangun rakaat kedua.
Ini Ibu Siti belum itidal, belum sujud, belum duduk di antara dua sujud, belum sujud yang kedua. Makmum, ini model kayak Bu Siti udah ngikutin aja rokaat yang kedua. Kalau kata Bu Siti, udah gua nggak pakai sujud, langsung aja rokaat kedua. Siapa yang tanggung jawab itu? Imam tanggung jawab. Maka imam jangan kebangetan cepet, diagulin, buat lemangkak, ngetrek bener. Yang bahaya orang kalau kebangetan cepet jadi imam, baca surahnya jadi berantakan. Itu kejadian. Giliran yang ke-6, setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bil maghdubi alaihim waladdallin. Romlah sama Maimunah sikut-sikutan. Perasaan tadi kita udah amin. Ini amin lagi belum, udah berantem berdua ini Romlah sama Munah. Datang ke imam. Imam bagaimana itu tadi yang ara'aital ladzi yukadzibu bidin yang ke-6? Aminnya sekali apa 2 kali? Kalau kata saya sih sekali, kalau kata ini Romlah 2 kali. Yang benar yang mana? Bener 2 kali. Imam digoblok-goblokin. Bagaimana sih, Mam? Kalau kagak bisa baca jangan jadi imam. Lah kan lu yang mesen. Suruh cepet. Baca ara'aital ladzi yukadzibu bidin kebangetan cepet, tembusnya ke waladdallin, amin tuh. Yang baca ara'aital ladzi yukadzibu bidin gocap. Ayo buruk. Ayo buruk sini. Baca ara'aital, ayo sini, ayo buruk. Ya lama nih. Kalau lama jadi 10.000 nih. Ayo Bang, ayo sini. Ayo sini. Orang baca ara'aital ladzi yukadzibu bidin doang. Jamaah saya mana ya tadi megang jaket ya? Bang Ogi. Jaket saya jaket. Dipakai apa dilepas? Lepas. Bawa kemari. Duitnya ada di situ soalnya. Nah, sini Bang, sini. Anak yatim bukan? Ya, bukan. Enggak mau yatim enggak? Ya, nanya doang, nanya. Bapak ada bapak berarti? Ada. Ada di sini ada? Ada. Enggak ada. Ibu ada ibu? Tidur. Emang sengaja kali ini dia. Bapaknya ada, emaknya tidur. Udah tong lu mulut gidan dapat berkat ntar gitu. Yang anak yatim ada ini, anak yatim ini. Sini. Ini baca ara'aital berdua ini. Nama. Ajril. Sini. Anak yatim kan? Sini. Nih anak. Nama Bang. Aryo. Aryo kenal nggak itu siapa? Enggak tahu. Ajril kenal nggak siapa? Enggak. Ini undangan umum berarti ya. Jangan-jangan ini yang dari Tanjung Priok kali. Ini nggak tahu ya? Ada ya? Iya. Saya sih nebak doang. Jangan bilang Ustaz tahu aja. Jangan wali nih. Jangan. Kalau wali sekarang kudu diproklamasikan. Kudu. Wali tahun berapa? Kan kemarin ada tuh wali yang diangkat jadi wali kan? Tahu kan? Dia. Lah wali diangkat begitu. Kayak ngangkat wali kota. Mau duit 10.000 apa 50.000? Hah? Terserah. Ajril? 50.000 apa 10.000? 50. Aryo? Lo ngikutin Ajril nih. Tadi katanya terserah. Nih. Baca ara'aital dulu. Berdua. Bismillah. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ngikutin, baca udah langsung. Nah kalau ngikutin gue tekor gocap. Baca ayo. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baca Ajril, baca. Jangan ngikutin. Terus pada likat diyadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Betul apa enggak itu? Betul. Tanya teman-teman betul nggak sih bacaan saya gitu? Betul nggak? Yang bilang salah sini, yang bilang salah. Ada yang bilang salah. Saya suruh baca Al-Baqarah nih. Kurang nggak? Kurang? Cukup. Ya udah duduk. Emang saya mau nyium tangan kamu, saya mau ngambil duitnya itu.
Kenapa itu aro'aital ladzi yukadzibu biddin yang dibaca Ajril sama Aryo itu benar? Karena bacanya pelan-pelan, tartil, ayat dengan ayat ketemu. Kalau imam kebangetan cepet, ayatnya jadi berantakan. Masa baca aro'aital ladzi yukadzibu biddin awalnya, ujungnya kualat dolin amin? Dari mana itu bisa tembus? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka nggak boleh jadi imam terlalu lama, nggak boleh. Terlalu cepet juga nggak boleh. Kalau kata Peti Pera, yang sedang-sedang saja. Emponya alam Mbah Dukun kalau nggak salah itu. Jadi saya nggak mau nyanyi, ntar amplopnya lain kalau nyanyi. Maka imam kagak boleh ngasal-asalan. Kalau yang 23 tarawih aja kita segen, bagaimana yang 1000 rakaat? Tapi bisa dapat pahalanya itu sholat sunnah 1000 rakaat dengan cara apa? Duduk di tempat ngaji, dapat ilmu kagak dapat ilmu, duduknya udah dapat kemuliaan dari Allah. Selesai daripada maulid, yang belum ngaji. Yang terakhir saya pesen, maulid udah kemana aja nyampe. Duduk di tempat maulid udah berkali-kali. Dengerin mau ijoh juga kuping udah sering banget. Betul apa kagak? Nilai-nilai daripada etika, adab, sopan santun, perilaku, daripada kebiasaan baginda Nabi Muhammad, ambil bang, ambil. Dijadiin contoh. Contoh. Saya hadir di majelis maulid, maaf ini, maaf, 1000 maaf harus saya buka. Saya hadir di majelis maulid. Maulidnya belum bubar. Yang ceramah, lagi ngejelasin keistimewaan tentang Sayyidina Muhammad. Akan tetapi orang yang hadir di majelis maulid, dia minum itu air yang ada di botol. Minumnya pakai tangan kiri. Dari mana ente jadi umat Sayyidina Muhammad? Nabi udah ngomong, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil berdiri. Jangan kalian minum pakai tangan kiri. Ini orang minum sambil berdiri, sekalipun duduk minum pakai tangan kiri, padahal lagi duduk di majelis maulid, lagi jelas dengerin penjelasan tentang baginda Nabi Muhammad. Orang bang kalau minum guru, maafin deh guru ya. Iya. Ini nyontoin. Nyontoin ini aus. Aus mah bang sadar aja ngapa? Lah ente aja yang nyengir doang kering. Lah gua kan liatin dari sini lu minum mulu. Nyengir doang lah bagaimana saya yang wak-wakan? Udah ngapa bang sama Besti nggak usah protes ya nggak? Minum bang pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Kalau minum duduk nggak bisa duduk nongkrong. Kalau dalam keadaan darurat nggak bisa duduk nongkrong, jangan diri. Nanti kalau udah kebangetan darurat banget boleh berdiri. Contoh, orang lagi benerin kabel listrik naik ke atas tiang. Dia kan bawa air minum di sini. Kepanasan, gerah, dia minum. Bisa nggak dia diri? Bisa nggak dia duduk? Kan diri, minum diri, boleh begitu. Kagak mungkin dia diri terus naik ke atas tiang paling tinggi terus dia duduk dulu nangkring. Lah mampus kesetruk. Itu darurat. Itu juga di Sama'il Imam Tirmidzi ada. Nabi juga pernah minum diri, cuman itu terlalu darurat. Nabi minum berdiri, kirbah. Nabi bertamu kepada seseorang sahabat. Kan depan rumah orang Arab itu kan ada tempat minum bang, model kayak kita itu drigen, cuman dia dari kulit kibah gitu, diikat supaya binatang tidak nyentuh, kayak sumur gitu, cuman nih kibah diseret gitu, diikat. Ntar kalau tamu mau datang mau minum duluan boleh, mau cuci tangan, cuci muka boleh, mau minum boleh, dibuka, turunin, minum gitu. Ntar diikat lagi, ditarik lagi, diikat. Nabi bertamu ke rumah salah seorang sahabat, mau diturunin ini kirbah, iketannya kekencengan. Nggak bisa dibuka. Kalau kata Nabi, daripada ngerusakin ini iketan, tambangnya ntar jadi putus, nyusahin daripada tuan rumah, dibuka aja dari atas, minum gitu. Itu sedarurat-daruratnya. Tapi pada umumnya, kalau minum duduk.
Duduk. Duduk bang. Minumnya pakai tangan kanan, Besti, kanan. 3 teguk boleh dibagi 3 waktu, 3 teguk boleh dibagi 1 waktu. Guru mulia kita Habib Umar Hafid kalau minum 3 teguk 3 waktu. Jadi seteguk selesai, seteguk selesai, seteguk selesai, 3 teguk, 3 waktu, 3 keadaan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 1, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 tuh. 3 kali, 3 teguk. Nabi juga pernah minum 3 teguk 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu Nabi pernah juga begitu. Ustadz, saya pulang main futsal. Aus banget di rumah. Pengen ngikutin sunnah Nabi. 3 teguk. Lah cakep. Tapi pas 3 teguk saya masih aus. Tambahin 3 teguk lagi boleh. Yang penting setiap minum 3 teguk. Jangan lagi habis main bola, minum 1 botol gede, udah minumnya berdiri. Boleh dibuka pakai tangan kiri. Blok 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 blok. Lah itu bocah jadi ngeplay. Segitu aja bang tuh kita liatin tuh cara minumnya baginda Nabi Muhammad. Pakai dalam kebiasaan kehidupan kita. Itu namanya kita cinta sama baginda Nabi Muhammad. Orang kalau cinta bang jangan cuma ngomong doang. Orang kalau cinta apa yang dikerjain sama dia kita lakuin. Betul apa kagak? Anak-anak hutan kayu tadi cerita nggak ubahnya model kayak anak koja. Perempuan-perempuan koja yang masih muda sekarang lagi digandrungin K-pop. You know K-pop? Yang dari Korea, musik-musik Korea itu K-pop, itu kan perempuan-perempuan ABG Korea pakai celananya celana wahai. Celana apa bu? Yang ini celana apa namanya? Kalau Hawaii di bawah dengkul, kalau di atas dengkul wahai, celana wahai. Kalau celana dalam celana aduhai. Kalau nggak pakai celana hai. Itu anak-anak Korea kulitnya putih, bersih, dilihatnya juga sedep. Lah anak koja mau ngikut-ngikut anak Korea, enek bang, dosa enek lagi. Ikutin apa Nabi, jangan sampai kagak. Nabi udah ngomong, ngejelasin Al-Maidah ayat 90. Jangan mabok, jangan teler, ngedrink, ngeplay, ngeboat, tripping, giting, terbius sama heroin, morfin, ganja, sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, BK, BH. BH mabok juga bu. Wah, BH nenek-nenek 3 hari direndam di rinso. Kagak dibilas-bilas, tengik baunya, mabok. Yang masih mabok berhenti, kagak bakalan masuk surga. Jangankan masuk surga, wala yudhikuhum na'imaha, nyicipin nikmatnya surga saja haram. Siapa? Yang mabok, Nabi udah ngelarang jangan main judi, baik judi online maupun judi offline. Dulu orang pada main domino, gaple. Betul apa kagak? Sekarang lewat handphone aja bisa, pletak pletok. Main apa namanya itu? Slot. Dulu mah kita taunya slot itu mah temennya gembok. Bekawan itu mah brendel pada. Lah sekarang slot jadi judi online. Masih aja dimainin. Ya Allah, saya ngomong nih agak kasar nih. Setolol-tololnya orang tolol. Orang yang masih main judi. Terus saya ngomong kasar deh nih. Habis ngomong lembut kagak kepake masih pada budeg. Saya ulangi nih, setolol-tololnya orang tolol. Orang yang masih main judi. Orang yang masih main. Kenapa saya bilang setolol-tololnya orang tolol itu orang main judi? Emang ente kagak ngeliat? Nggak ada orang main judi bahagia. Nggak ada orang main judi berkah. Nggak ada orang main judi jadi kaya. Bullshit, omong kosong. Apalagi yang online emang ada bandarnya. Geblek banget lu. Makanya saya bilang setolol. Orang main judi kita udah lihat. Bandanya habis gara-gara main judi. Betul apa kagak?
Orang tuanya diseksa gara-gara main judi. Bininya minta cerai gara-gara main judi. Anaknya kagak keurusan gara-gara main judi. Rumah tangganya berantakan gara-gara judi. Namanya rusak di kampung gara-gara judi. Lu mau nyontoh siapa, Mali? Masih main judi aja lu mau nyontoh siapa? Kurang banyak itu contoh model kayak begitu. Kalau masih main judi juga, itulah yang saya katakan setolol-tololnya orang tolol. Contoh udah sakit semua. Makasih Bang Ogi udah nyambut. Bang Ogi makasih. Ada tolol belakangnya tuh. Maka yang masih main judi, istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Malu entar kita berhadapan dengan Rasulullah di hari kiamat. Malu Bang, muka kita mau ditaruh di mana? Keadaan kita biar kayak apapun nanti dibantuin sama Rasulullah, tapi muka kita mau ditaruh di mana? Berhenti mabok, berhenti judi, berhenti zina, berhenti semua maksiat. Minta pertolongan sama Allah. La haula wala quwata. Istighfar banyakin. Karena dengan istighfar Nabi katakan, andai langit yang biru berubah warnanya menjadi hitam lantaran dosa kalian, dan engkau minta ampun kepada Allah, istighfar minta Allah, minta ampun kepada Allah, maka dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah. Baca 3 kali, semuanya baca. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sekali lagi, baca semuanya. Astaghfirullah. Mudah-mudahan kehidupan kita yang memang tidak akan lama di dunia, kalaulah nanti kita mati kita minta dalam keadaan husnul khotimah, masih tercatat menjadi umat baginda Nabi Muhammad, masih ada di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga di hari kiamat kita minta sama Allah agar kiranya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, maafin saya kalau banyak bahasa yang kasar. Terima kasih, maafin saya kalau dalam bahasa, dalam perkataan, dalam perbuatan saya ada yang gak bagus, menyinggung para guru, para orang tua, dan para jamaah sekalian. Maafin. Dimaafin apa kagak? Lah habis lu melotot aja semua kemarin. Gue jadi takut pulang ini. Pelototin aja. Mudah-mudahan ketemu dengan maulid tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.